Kegiatan reses adalah kegiatan di mana anggota DPRD, setiap anggota DPRD itu balik ke dapilnya atau daerah pemilihannya masing-masing untuk menemui konstituennya. Gunanya apa? Untuk menjaring aspirasi masyarakatnya. Dan rasa saya insya Allah nanti ditutup di Desa Tulbakau. Jadi memang dengan waktu yang sesingkat-singkat hanya 6 hari nggak bisa keliling semua desa. Ibu Elizariani naik juga lah di kapal perang itu. Dan alhamdulillah di tanggal 2 September kemarin dilantik sebagai anggota DPRD. Jadi harapan saya gitu terus meyakinkan masyarakat itu memang nggak mudah. Jadi dengan waktu yang sangat singkat ya alhamdulillah gitu, ternyata atas izin Allah ya saya diberikan kesempatan terpilih sebagai salah satu anggota DPRD dari Dapil 1 ini. Jadi tanggal 2 September kemarin sudah dilantik dan sekarang bertugas di Komisi 3, di mana Komisi 3 itu membidangi bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pendidikan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum tahu mitra Komisi 3 itu apa aja sih OPD-nya atau dinasnya ya. Dinasnya itu ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan, ada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, DKUPP, arsip perpustakaan, dan juga ada dinas pemuda dan olahraga. Nah, jadi Bapak Ibu kalau memang ada program-program yang ada di dinas yang saya sebutkan tadi belum tersampaikan atau belum tersentuh di ibu-ibu semua, Bapak boleh disampaikan melalui kami sebagai perpanjang informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan diri, nama saya Asep. Umur udah di atas 50. Ada kendala sedikit bagi saya karena saya belum punya BPJS yang gratis lah gitu. Jadi ada pun BPJS yang angsuran itu saya rasa tak mampu sebetulnya itu. Walaupun nggak seberapa gitulah, kalau hitung-hitung tak seberapa uang itu untuk angsuran, tapi rasanya sampai kelewat bulan tuh. BPJS kesehatan atau tenaga kerja ini maksudnya? BPJS kesehatan. 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 BPJS tenaga kerja itu tukang cendol keliling, tak usah dibilangin lah profesinya. Kontak personnya Bapak, karena kalau mau pindah seperti itu ada memang persyaratannya. Beberapa persyaratannya misalnya KTP, KK gitu. Nanti saya kan nggak sendiri datang ke sini, ada tim. Nah, nanti bisa disampaikan terkait syarat-syaratnya ya Pak ya. Berarti ini perpindahan dari BPJS Mandiri ke yang subsidi gitu ya. Investasi pendidikan Bu, aset untuk generasi penerus. Alhamdulillah Bu, di Desa Tulbakau kemarin dari musrembang desa dan sampai musrembang tingkat kecamatan itu kita ranking kedua Bu terkait pengusulan pembangunan sekolah SMP tepatnya di Desa Tulbakau Bu. Dan alhamdulillah ada hamba Allah yang siap menghibahkan lahannya Bu untuk pembangunan sekolah SMP. Dan kami memohon sekiranya Ibu bisa menyuarakan sekaligus kami memohon, besar harapan kami ketika di Tulbakau sudah ada sekolah. Kita tahu hari ini Bu bukan banding memanding, di Mangarapat sendiri sudah ada SMK, SMP 1 atap, mungkin ada wacana pembangunan sekolah, sebaiknya mungkin pembangunan yang SMP 1 atap 20 itu bisa dibangun diletakkan di Tulbakau Bu, sehingga yang dari Mangarapat, Kawal, dan khususnya adik-adik kita yang ada di PT Tirtomadu dan dari Gunung Kijang sendiri kurang lebih ada 5 SD Bu untuk kota yang kiranya nanti bisa masuk ke Desa Tulbakau. Dan sekolah
di Teluk Bakau ini menjadi skala prioritas di hasil musrembang. Cuman ada cumannya nih Bang, ada terjadi sedikit perbedaan pendapat dan pandangan bahwa dari masyarakat di Kawal menginginkan pembangunannya itu tidak masalah kalau di Teluk Bakau, karena kan memang butuh lahannya kan besar juga, apalagi tadi luas juga, bukan besar ya, luas juga lahannya. Kemudian tadi Bang Rahmat juga sampaikan, alhamdulillah sudah ada hamba Allah yang mau menghibahkan, itu Masya Allah, tabarakallah ya, kalau memang untuk diinvestasikan ke pendidikan gitu hibahnya. Hanya persoalannya mereka dari aspirasi masyarakat di Kawal kurang setuju kalau pembangunannya untuk SMP. Nah, mohon izin, kenapa saya bilang nggak setujunya, karena Bu, yang kami butuhkan sebenarnya SMA. Kenapa? Karena yang dari Kawal itu pasti harus ke Tuapaya, ke SMA 1 Tuapaya. Kemudian yang Teluk Bakau, yang Malang Rapat, terutama mungkin yang Malang Rapat harus ke Sri Bintan. Memang betul ada di Pulau Pucung, tapi itu SMA kejuruan gitu. Jadi SMK kejuruan kan, bukan SMA negeri, sehingga yang untuk SMA negeri di wilayah tengah ini tidak tercover. Nah, jadi saya sampaikan kalau itu usulannya SMA berarti itu kewenangan provinsi. Nah, kenapa disampaikan menjadi di usulan musrembang kecamatan di kabupaten, itu memang maksudnya SMP kalau kita ngusulin SMP ya, tapi kalau udah keinginan dan kebutuhannya SMA berarti kita sampaikan nanti aspirasi ini ke Dinas Pendidikan Provinsi. Sakit untuk kalau kita ambil rujukan Bu. Jadi misalnya di bulan ini saya ambil rujukan di RSUP. Nah, setelah berjalannya pengobatan, kemudian 3 bulan kan surat rujukannya expired ya Bu. Jadi kita harus ambil ulang. Nah, pada saat kita ambil ulang, BPJS itu menentukan rumah sakit kemana yang kita tuju. Jadi misalnya saya di RSUP, nah bulan yang selanjutnya ini pada saat expired tadi, dia tentukan saya ke rumah sakit Kijang misalnya. Nah, jadi itu kayak kesulitan untuk kita, misalnya kita udah terlanjur berobat di sana, udah sampai separuh jalan, nanti kalau kita dipindahkan kan pasti harus mengulang lagi gitu Bu. Bukan kita gitu, tapi nanti kita tanyakan lagi lah untuk jelasnya ya, karena kan BPJS ini sebenarnya bukan OPD kita gitu ya Pak Sekda ya. Jadi untuk kebijakan-kebijakan dari BPJS itu tidak selalu kita tahu secara persis gitu. Insya Allah nanti akan ditanyakan lagi apakah memang itu sistem yang dari pusat disesuaikan dengan per KTP, berarti kan intinya kan apa per KTP, nanti kita tanya perubahan-perubahannya itu seperti apa. Kemudian untuk beasiswa tadi, beasiswa untuk fresh graduate ya. Nah, beasiswa itu tadi ada 2, yang untuk mau kuliah, pertama kali mau kuliah itu ada namanya program D1 di Bintan Tourism Pariwisata. Nah, itu di Batam selama 1 tahun full ditanggung oleh pemerintah. Nah, kalau yang reguler itu dimulainya dari semester 3. Jalurnya ada 2, jalur prestasi dan jalur yang kurang mampu. Karena itu beda dinasnya yang menangani. Yang kurang mampu melalui dinas sosial, yang prestasi nanti melalui bagian Kensra di Setda. Nah, kemudian jelas ya itu ya kalau untuk beasiswa ya. Nanti kalau memang ada yang mau ikut program beasiswanya boleh disampaikan ke tim kami.